Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau terus dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke hadapan tamu Yesus. Kami mau datang membawa setiap hati kami Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan untuk lebih lagi Bapa. Kami mau selalu memuji Engkau Tuhan. Kami mau mengadukan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami terus datang Tuhan di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke pujian. Bapakku datang menyembah
Jika pagi ini kami ada dalam rumah-Mu ya Tuhan, kami tahu kepada siapa kami datang. Kami datang kepada pribadi yang hebat dan luar biasa, Yesus Kristus namanya. Pribadi yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan yang ajaib dalam hidup kami. Allah yang sangat baik, yang luar biasa. Allah yang mengerti dan memahami segala kebutuhan dan keadaan kami. Kalau Engkau utus hamba-Mu Tuhan, bijayakan Tuhan Bapa di dalam surga, pagi dan urapi Tuhan, sehingga pelayanan boleh maksimal pagi ini dan sungguh sangat memberkati jemaat yang dirawat. Ialah pagi ini terjadi kebangunan rohani ya Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Pakai seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa Allah yang maha tinggi. Kami menyadari jika tanpa Tuhan pelayanan kami hampa. Sebabnya Tuhan Yesus, nyatakan kasih kuasa-Mu mujizat-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, hadiran-Mu ada di tengah kami. Engkau akan mengerjakan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Kami menyerahkan doa ini dan kami buka ibadah ini dalam satu nama yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Dan siap memuji dan muliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Yang merasakan sukacita lambaikan tangan. Haleluya. Kita saya rindu kita berjabat tangan. Katakan Tuhan baik, sangat baik. Kita percaya Dia akan mengubah hidup kita. Semua menjadi baru. Haleluya.
semangat dalam Tuhan, amin. Karena dialah Raja, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau terus bersyukur. Kita mau baca puji-pujian kita buat Tuhan. Karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Dan semua kuasa kita, amin. Kita mau tepuk tangan atas kepala semua saudara. Bapak Ibu Saudara. Haleluya, sudah capek? Haleluya, masih semangat ini Bapak Ibu Saudara.
Tenang, kita sampai setengah 11 nanti. Haleluya. Kita mau berikan terbaik buat Tuhan. Untuk yang bertugas, kita mau serah persembahan kita. Tiba saatnya kita membenarkan firman Tuhan. Kita mau sembah, kita terus lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita untuk Tuhan. Kita mau siapkan. Dialah Yesus yang memegang setiap erat tangan kita. Kami tidak dapat hidup Tuhan di luar kasih-Mu. Biarlah Kau jangan tinggalkan kami Tuhan. Itulah Engkau sebagai alasan untuk kami hidup. Kami mau hidup untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau hidup lebih baik lagi Tuhan dari hari ke hari. Biar Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau selalu ada buat kami Tuhan. Di saat kami susah, di saat kami menderita Tuhan sekalipun, kami percaya Engkau selalu ada di dalam kami. Engkau yang melihat kami Tuhan.
Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
Kau harapan kami Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Pegang hidup kami Tuhan, pegang keluarga kami. Jangan pernah lepaskan Tuhan, sebab di luar Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Yes Lord, kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau bangkit, karena Engkau hidup, maka kami memperoleh hidup, kami memperoleh harapan, kami memperoleh segalanya. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur kesempatan bisa beribadah hari ini. Ada banyak orang ingin beribadah tapi tak bisa. Mereka terbaring di rumah sakit, mereka tergeletak karena kelemahan tubuh dan banyak hal. Tapi kami bersyukur ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Puji-pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Engkau bersuka atas ibadah kami. Dimuliakanlah Tuhan di sini. Dimuliakanlah Tuhan atas gereja-Mu. Dimuliakanlah Tuhan selama-lamanya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Apa yang Kau mau bagi kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Mari Roh Kudus, Kau berkata-kata. Ya, Kau berbicara bagi kami. Kami percaya firman-Mu sanggup memberi kehidupan, sanggup mengubah, sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati. Buat kami percaya, tambah-tambahkan iman kami, supaya kami melihat mujizat-Mu Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi kami orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Urapi firman-Mu, urapi kami semua. Segala yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Hanya Tuhan yang ada di sini. Kami luaskan Tuhan yang berfirman bagi kami. Jamah setiap hati kami, jamah Roh Kudus, buat kami fokus untuk kebenaran-Mu. 1-2 jam ada di rumah Tuhan. Kami mau berikan waktu kami ini sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengar firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar kita? Saya ulang tanya, bagaimana kabar kita semuanya? Luar biasa. Amin. Iya, agak beda dikit ya kalau di kami. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tapi tadi luar biasa juga udah bagusnya ya. Dan kalau ditanya kabarnya bagaimana? Saya pernah telepon seorang ibu. Ya nggak mungkin kan langsung to the point kan. Kalau telepon harus tanya dulu ya kabarnya. Ini kalau bahasa tanya. Ya Bu, gimana? Bagaimana kabar? Ya kayak kemarin lah. Oh my God, saya dengarnya aja kasihan banget ya, seperti tidak punya harapan. Iya, kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Di dalam Dia kita memperoleh harapan. Amin. Sekali lagi, bagaimana kabar kita semuanya? Luar biasa. Amin ya. Nanti Bapak Gembala, Bu Gembala ada apa tambah dikit. Bersama Yesus. Masa bersama Yesus. Bersama Yesus luar biasa. Amin. Ya, oke. Mari kita buka. Terima kasih pertama kepada Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan untuk boleh melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Saya anggap seperti di gereja sendiri. Amin. Hari ini yang melayani gereja kami Pak Ketut Darsana. Iya, Pak Yunus ada di Sorong, di Papua. Iya, kita sama-sama berdoa ya. Di sana, di sini dan dimanapun firman Tuhan menjadi berkat. Amin ya. Mari kita buka Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Yuk kita baca. Sudah ketemu semuanya? Iya, dan tidak di PowerPoint. Kita baca di ini kita aja. Ya, oke, biar kita aja ya. Yuk. 2 Lukas 24
Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, kita saut-sautan sampai ayat 12 ya. Siap? Amin? Ya, 2, 3 ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri di rumah-rumah karena pertama itu, tiba-tiba ada orang berdiri dekat dengan Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia berada di sini, dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu, pasti dia masih hidup." Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka dengarlah mereka pada saat Yesus itu. Dan setelah kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka menyampaikannya kepada saudara-saudara. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian berusaha lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia duduk ke dalam, ia melihat saja. Lalu ia mengambil dan Amin. Diberkatilah kita membaca merenungkan firman Tuhan. Amin. Hari ini judul firman Tuhan ialah Kristus bangkit, perempuan bangkit. Mari kita sama-sama katakan, Kristus bangkit, perempuan bangkit. Bapak-bapak jangan langsung marah ya di hatinya. Kalau perempuan, ini kan ada pria-pria, ada bapak-bapak. Ya, kebetulan hari ini hari iya, kebenaran, bukan kebetulan ya, kebenaran hari ini hari Kartini. Iya. Oke. Jadi saya kemarin apa ya mau sampai ya. Jadi beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati hari Paskah, yaitu apa? Hari kebangkitan Kristus dari kematian. Amin. Dan hari ini kita memperingati hari Kartini, yaitu hari apa? Emansipasi wanita di Indonesia. Ya, lewat upaya Ibu Kartini untuk menyuarakan pikirannya melalui surat-suratnya yang dia tuliskan, maka Kartini ditetapkan sebagai ikon pergerakan dalam politik perempuan. Bersyukur kita ada Ibu Kartini. Iya, makanya banyak perempuan saat ini yang bisa menduduki jabatan di berbagai instansi. Iya, dulu mana bisa. Perempuan harus di mana? Di dapur. Di dunia, di dapur baik. Di mana lagi Bu Reli? Di rumah, urus anak. Dari hanya yang itu aja, ke depan, ke belakang, sampai itu aja, muter situ aja. Kayak apa ya di dalam kayak dalam itu ya, batok ya. Nah, kita bersyukur hari Ibu Kartini. Dia menyuarakan pikirannya bahwa apa? Perempuan juga bisa. Kita bersyukur ya, amin. Adakah hari ini berdoa, bersyukur, atau cuma status aja di HP-nya? Ya, jangan cuma status, harus berdoa. Tuhan, terima kasih. Karena Ibu Kartini sekarang sudah ada Menteri Perempuan. Dulu nggak boleh perempuan di mana-mana, nggak boleh, hanya pria saja. Tapi bersyukur lewat perempuan apa? Lewat Ibu Kartini perempuan bisa menjabat banyak hal, bisa melakukan banyak hal. Bukan menggantikan ya, bukan menggantikan posisi pria, jangan, tidak, tapi bisa, ya, bisa melakukannya. Amin, bersyukur. Ya, Bapak Gembala senyumnya luar biasa. Artinya apa? Bisa, bukan hanya bapak-bapak saja bisa, ibu-ibu juga bisa. Ya, oke. Sekarang ada nggak presiden wanita? Ada, di Indonesia pun sudah. Ya, banyak. Pilot ada nggak wanita? Ada. Kenapa Pak? Ya Megawati pernah jadi presiden. Iya betul, Indonesia pernah kok, bukan hanya negara lain. Bersyukur ya. Nah, ibu-ibu di sini, ayo, mari kita bergerak bagi Tuhan, amin. Kita pasti bisa, ya. Nah,
melalui teks bacaan tadi, Lukas enggak memberi tekanan tersendiri tentang kondisi perempuan saat mereka dipakai Tuhan untuk mewartakan berita kebangkitan Yesus. Ya, dari bacaan kita tadi ya, perempuannya banyak ya. Perempuan dari Magdala, Yohana, terus kemudian Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain. Nah, kita mau bicara perempuan-perempuan. Tapi ingat, firman ini bukan hanya untuk perempuan saja saat ini, tapi untuk kita juga semuanya. Amin, bapak-bapak. Coba hidup bapak-bapak. Jangan rasanya gini, kok firmannya perempuan, tidak untuk kita semuanya, tapi lebih ditekankan kepada perempuan karena kebenaran hari ini hari Kartini. Amin. Supaya kita ibu-ibu mau lebih lagi bangkit. Kalau Kartini aja bisa, yang lain bisa, kita pun bisa. Amin. Iya, mari kita belajar beberapa hal dari teks ini ya. Yang pertama, habis derita, terbitlah berita. Iya. Kalau buku Kartini apa? Habis gelap, terbitlah terang. Kalau di ayat ini, habis berita, terbitlah berita. Iya, kita baca kembali ayat 1 ya. Kak, coba bisa di, ya, nah, sekarang boleh ya. Oh, ayatnya, firman Tuhan bisa nggak dikeluarin? Ya, kita baca di Alkitab kita ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dalam teks ini, dengarin, para perempuan yaitu Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain datang ke kubur Yesus untuk ngapain? Mengurapi jasad Yesus. Ternyata Yesus tidak ada di antara orang mati. Tapi mengapa mereka pergi ke sana? Ya, ini dia. Kegalauan hati mereka akan penderitaan Yesus itu yang membawa mereka mau pergi ke sana. Mereka ingin mengurapi dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat 1 ini menyiratkan kegelisahan dalam diri perempuan karena kepergian Yesus. Kesedihan mendalam menuntut mereka untuk datang ke sana membawa rempah-rempah untuk mengurapi jasad Yesus. Mereka belum siap untuk kehilangan sosok yang penuh kasih yang banyak menguatkan mereka. Maria dari Magdala, Yohana, Maria Yakobus dan perempuan-perempuan lain adalah representasi para murid, perwakilan dari para murid. Mereka mencari jasad Yesus karena mereka benar-benar sayang kepada Yesus dan terguncang karena peristiwa penderitaan gurunya yang begitu sensasional. Guru yang revolusioner itu mati di tangan pemerintah. Iya Pak ya? Iya. Dan di tangan pemuka agama. Ia menjadi sosok yang dibuang dan dimatikan secara politik, secara politis. Ajaran cinta kasih yang begitu kuat diwartakannya, terutama pada golongan kecil yang mengalami diskriminasi, membuat golongan elit resah dan gelisah. Iya, Yesus sadar sejak awal bahwa jalan yang dipilihnya adalah jalan menuju penderitaan. Oke, namun bukanlah sebuah persoalan. Amin. Yesus selama bersama dengan murid-muridnya terus menguatkan mereka bahwa penderitaan itu bukan akhir. Yesus selama bersama dengan mereka mengatakan bahwa kematian bukanlah kekalahan. Dan Yesus katakan maut bukanlah tanda seseorang berdosa dan dihukum. Namun murid-murid memang belum siap, belum sanggup untuk mengerti dan menerima apa yang Yesus ajarkan saat itu. Terbukti dari apa yang dikatakan oleh sosok yang berkilauan yang menemui para perempuan. Coba kita lihat di ayat, Kak coba kasih tunjuk ayatnya ya. Ayat 5 5b. Kita lihat firman Tuhan ayat 5-nya. Ya, mengapa sama-sama kita baca yuk 2-3 ya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini buktinya. Jadi kematian Yesus dianggap sebagai suatu akhir karyanya oleh para perempuan dan juga para murid-murid Yesus. Kesedihan dan juga kemungkinan besar keputusasaan membuat mereka lupa akan perkataan-perkataan Yesus semasa mereka bersama-sama. Perjumpaan para perempuan dengan dua sosok yang pakaiannya berkilau-kilau itu mendatangkan satu hal penting, yaitu apa? Berita. Amin. Apa beritanya?
bahwa Yesus hidup. Sekalipun berita itu disampaikan dengan nada teguran, tetapi kedua sosok itu sedang mengingatkan mereka untuk kembali percaya bahwa karya Yesus tidak berakhir karena kematian. Berita itulah yang seharusnya menjadi fokus para perempuan, bukan ratapan, bukan kemurungan, dan juga bukan penderitaan Yesus. Demikian juga bagi kita saat ini, amin. Berita tentang Yesus harus menjadi fokus kita. Yang setuju katakan amin. Iya, bukan penderitaan, bukan kesusahan, bukan sakit penyakit, tapi berita Yesus hidup. Dia sanggup mengalahkan maut, sanggup mengalahkan kelemahan, sanggup mengalahkan sakit penyakit, sanggup mengubah keadaan, sanggup membuat mujizat, dan lain sebagainya. Itu yang harus menjadi fokus hidup kita. Amin. Iya, banyak kali orang kalau sedang mengalami penderitaan, kalau sedang mengalami kesusahan, kalau sedang mengalami sakit penyakit, fokus kepada itu aja. Lupa bahwa Yesus sanggup menolong. Iya apa ya? Kalau kita sakit, maunya terlena, tidur. Kalau kita lagi lemah dan segalanya begitu. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua, secara khusus ibu-ibu, jangan fokus kepada persoalan. Jangan fokus kepada sakit penyakit. Memang kita mengalami itu, tapi jangan mau berfokus di situ. Mari bangkitkan rohmu, bahwa Yesus bangkit untuk memberi kita hidup, memberi kita keselamatan, memberi kita kesembuhan. Itulah yang harus fokus hidup kita. Amin. Yang kedua, bolehkah atau pantaskah jika perempuan mewartakannya? Yuk kita baca ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, berita yang diterima para perempuan adalah sebuah berita gembira. Yesus tidak mati, Ia hidup di antara orang mati. Kesedihan yang tadinya menguasai mereka kini bertransformasi menjadi sukacita. Siapa di sini pernah kehilangan salah satu anggota keluarganya? Jangankan kita yang kehilangan saudara kita atau tetangga kita pun turut merasakan sedih mendalam. Tapi dengar, jangan larut-larut di persoalan, jangan larut-larut di situ. Yesus telah hidup, amin. Yesus telah bangkit hidup. Itulah fokus kita. Nah, kesedihan yang tadinya menguasai para perempuan berubah menjadi sukacita. Mereka segera menemui murid-murid Yesus dan mewartakan berita tentang Yesus sudah hidup. Namun apa yang terjadi? Perkataan Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain tidak dipercaya oleh para rasul. Ini dia. Bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Lihat ayat tadi, ayat 11 tadi. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nih dengar ya, di zaman itu perempuan memang dilihat sangat rendah. Gak tahu sekarang bapak-bapak masih melihat ibunya sangat rendah enggak? Atau di gereja ini masih lihat perempuan sangat rendah enggak? Enggak ya. Yang mimpin pujian tadi wanita, yang apa tadi? Yang nari-nari wanita, yang singer wanita. Tapi masih ada loh Pak Gembala, gereja pria semua yang naik. Masih, saya nggak usah sebut. Bahkan GBI, ya. Padahal GBI itu nggak seperti itu, tapi masih ada Pak. Pria semuanya, pria pimpin pujian, pria singer, pria main musik, semua. Wanita ngapain? Hanya bagian berdoa saja. Artinya nggak boleh kelihatan di mimbar ini. Nah, dengar, di zaman itu juga perempuan memang dilihat sangatlah rendah. Perempuan tidak punya porsi dalam kehidupan keagamaan. Perempuan nggak bisa masuk ke ruang-ruang tertentu di bait Allah pada saat itu. Perempuan tidak bisa mengikuti ibadah di sinagoge. Terus ibadahnya di mana? Di rumah. Yang tadi dibilang ibu tadi, dapur, di rumah saja. Nah, kalaupun bisa, akan ada sekat yang dibuat
yang memisahkan perempuan dari bagian sinagoge lainnya. Jadi seperti tetangga kita ya, perempuan di belakang ada sekat ya, saya lihat. Nah, mungkin mereka ngikutin yang zaman dulu dan segala. Nah, pandangan-pandangan seperti inilah sangat kuat mempengaruhi pikiran para murid-murid Yesus. Para murid terbiasa merendahkan perempuan, mengabaikan apa yang dipikirkan atau yang dikatakan perempuan. Walaupun berita itu sejalan dengan apa yang diucapkan Yesus sebelum Ia menerima penderitaan salib. Mereka mengabaikan itu. Hanya Petrus yang mempertimbangkan berita yang ia dengar dan kemudian ia pergi ke kubur untuk mengecek kebenarannya. Ya, tadi dikatakan Petrus, di sana dikatakan Petrus pergi ke sana. Injil Lukas ini memang punya tekanan khusus pada pembelaan hak-hak kelompok yang didiskriminasikan oleh Alkitab. Salah satunya kelompok perempuan. Cerita tentang kebangkitan Yesus di kitab Injil lain punya tekanan yang berbeda. Kita belajar ya. Nih, di Matius menuliskan bahwa para perempuan bertemu Yesus dan diminta untuk menyampaikan kabar kebangkitannya pada para murid. Itu di kitab Matius. Di kitab Markus berkata, kitab Markus menuliskan bahwa perempuan bertemu dengan seorang muda yang memakai jubah putih yang menyampaikan kabar kebangkitan Yesus. Para perempuan diminta untuk menyampaikan kabar, namun mereka tidak menyampaikannya pada siapa-siapa karena mereka takut. Itu di kitab Markus. Nah, kalau di kitab Yohanes menuliskan bahwa para perempuan hanya melihat kubur kosong dan menduga jasad Yesus diambil orang dan entah diletakkan di mana. Memang perempuan sama-sama disebut dalam dan diberi porsi di kitab-kitab itu ya. Namun hanya kitab Lukas yang secara terbuka menunjukkan apa yang terjadi pada para perempuan ketika mereka mengabarkan berita kebangkitan Yesus pada murid-muridnya. Dengar, ketidakpercayaan murid-murid serta anggapan mereka bahwa perkataan tersebut seakan-akan omong kosong merupakan cara Lukas untuk menunjukkan konteks kehidupan perempuan saat itu. Ya, Lukas berani. Kalau yang lain kan Markus, Matius, Yohanes tidak hanya menyebut perempuan. Tapi Lukas dengan jelas di ayat 11 berkata tadi ya, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi perempuan tersingkir, tidak diperhitungkan dan tidak dipercaya. Namun ironisnya mereka lah yang pertama-tama menerima kabar kebangkitan. Perempuan atau murid Yesus? Perempuan. Kemudian apa? Mereka yang mendapatkan berita dari kedua sosok yang ada di dekat kubur Yesus itu untuk apa? Mewartakan berita kemenangan Yesus akan kematian. Kemudian apa? Mereka adalah saksi pertama di kubur Yesus yang melihat kuburnya kosong, bukan para murid. Ini dia. Allah memakai mereka, para perempuan itu yang tidak diperhitungkan dan tidak dipercaya untuk mewartakan berita tentang kebangkitan dan menyalakan pengharapan pada diri para murid-murid yang kecewa akan guru yang telah mati. Apa yang diceritakan pada teks ini sejalan dengan apa yang dikaryakan Allah pada saat kelahiran Yesus. Nah, para gembala, kelompok yang juga dianggap remeh secara strata sosial, juga dipakai Allah untuk mewartakan berita kelahiran Mesias waktu kelahiran Yesus. Iya, Tuhan pakai para gembala. Kehadiran Yesus Putra Allah yang membebaskan manusia dari belenggu dosa adalah kehadiran yang membebaskan. Caranya menghadirkan dirinya pun dengan memberdayakan orang-orang yang mengalami tekanan sosial. Ia bukan hanya mengajarkan, tetapi benar-benar menyatakan cinta kasih yang membebaskan dan menghidupkan bagi orang lain. Amin. Jadi Injil Lukas mau mengangkat, memberitahukan bahwa apa? Perempuan bisa dipakai Tuhan. Tapi kita bersyukur hari ini sudah ya, walaupun nggak seluruhnya, nggak kepala, masih ada gereja. Kita sih berdoa ya, berharap ya semua wanita bisa diberdayakan, bukan diperdayakan. Nah, apa bedanya diperdaya dengan diberdaya? Sangat jauh berbeda. Diperdaya dimanfaatkan, diberdaya dipakai, dipercaya. Amin. Nah, yang ketiga, kebangkitan Yesus juga kebangkitan perempuan dan juga kebangkitan kita semua. Amin.
Iya, kebangkitan Yesus juga kebangkitan kita semua. Amat terlebih lagi perempuan. Kristus bangkit, maka kita juga bangkit bisa. Paskah yang umat Kristiani peringati sebagai hari kebangkitan adalah poin teologis terpenting dalam agama Kristen. Kalau nggak ada Paskah, kalau nggak ada kebangkitan, maka sia-sia kekristenan kita. Iya Pak ya? Iya. Kalau nggak ada kebangkitan Tuhan, sia-sia kekristenan kita. Yesus Kristus yang telah menebus dosa manusia di kayu salib menyatakan dengan jelas tentang cinta kasih yang syarat pengorbanan. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah tanda kemenangan atas maut, tanda kemenangan atas dosa, tanda kemenangan atas kematian harapan, atas penindasan. Jadi Yesus Kristus menjadi dasar umat Kristen untuk berpengharapan. Amin. Yesus Kristus menjadi dasar untuk kita bergerak secara progresif untuk memperjuangkan kebenaran. Amin. Tapi bukan Kristen progresif. Lagi ramai ya sekarang ya. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini bukan Kristen progresif, tidak. Tapi Yesus Kristus itu, kebangkitan Kristus itu menjadi dasar kita untuk bergerak progresif. Amin. Bergerak bersama Tuhan. Jangan diam aja. Sudahlah, emang aku udah begini, tidak. Amin. Jadi Yesus Kristus itu menjadi dasar kita. Kebangkitan Dia itu menjadi kebangkitan kita juga. Amin. Yesus Kristus adalah dasar kebangkitan setiap orang yang disepelekan. Ada di sini merasa disepelekan? Saya harap tidak ada ya. Semua di sini berharga. Amin. Semua hidup kita mulia. Amin. Yesus Kristus juga adalah teladan umat dalam memperjuangkan kesetaraan untuk memperoleh kehidupan yang penuh kasih. Nah, di momen hari Kartini ini, kiranya kebangkitan Kristus mendorong bangkitnya kesadaran setiap orang untuk menghargai perempuan. Saya harap semua para pria, para bapak-bapak di sini menghargai ibu-ibunya. Amin. Tidak memperdaya, tapi Adakah bapak-bapak di sini memperdayakan ibu-ibunya? Maksudnya bagaimana memperdayakan? Membuat ibu-ibunya hanya seperti pembantu, hanya buat nyuci, masak, urus anak, kasih uang pas-pasan. Malah kadang apa? Kau juga masih sehat, bisa kau cari. Tidak. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita semuanya. Amin. Iya, Tuhan memberi teladan bagi kita bahwa apa? Dia juga mengangkat kita semua, mengangkat para wanita. Nah, di momen hari Kartini kita bangkit, Kristus bangkit, maka kita pun bangkit untuk menghargai para perempuan. Amin, bapak-bapak. Yang amin cuma 2 orang. Amin, bapak-bapak. Coba angkat tangan dulu berapa orang bapak-bapak di sini. Iya, sebenarnya banyak di belakang. Tapi suaranya 3 orang. Amin. Bapak-bapaknya harus menghargai ibu-ibunya. Amin. Iya, hargai. Ibu-ibu itu, ada orang bilang apa ya? Surganya rumah tangga. Jadi kalau dibahagiakan ibu-ibu, bahagia seisi rumah tangga. Tapi kalau ibu-ibunya dibikin udah berkata-kata. Amin. Jadi kiranya kebangkitan Kristus mendorong bangkitnya pergerakan progresif juga di pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal, untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan hidup para perempuan. Dan sudah kita lihat ya, bersyukur kita di Indonesia. Nggak tahu saya Pak, kayaknya di Korea Utara kayaknya enggak ya, kayaknya kejam itu presiden apa? Iya, saya lihat sepertinya tidak. Tapi kita bersyukur ya di Indonesia, ibu-ibu, wanita-wanita bisa berkarya, bisa menduduki banyak jabatan. Asal kita asal kita mampu. Tinggal tergantung kitanya. Jadi kita bersyukur dan berdoa terus ya untuk pemerintah Indonesia supaya apa? Lebih banyak lagi wanita bisa bukan memimpin para pria, tidak. Tapi apa? Para wanita yang cerdas, yang smart bisa menduduki para jabatan-jabatan lebih banyak lagi ya, kita doa. Nah, kiranya kebangkitan Kristus dari kematian memberi harapan bagi kita semua perempuan dan juga bagi kita semuanya. Amin. Bahwa kita juga bisa bangkit dari keterpurukan. Yang setuju katakan? Amin. Iya. Kebangkitan Kristus juga membuat kita bisa bangkit dari kelemahan-kelemahan kita. Amin. Bangkit dari ketidakberdayaan. Karena apa?
Dia yang memampukan kita. Amin. Bersama Dia kita akan lakukan perkara-perkara besar. Dengan kekuatan kita sendiri mah terbatas. Tapi dengan bersama dengan Tuhan bisa kita lakukan perkara-perkara besar. Bersama Dia kita akan raih juga hal-hal besar. Amin. Mari bermimpi di dalam Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Kebangkitannya kebangkitan kita juga kalau kita percaya. Hanya bagi orang yang percaya kepadanya lah mereka akan melihat dan bisa melakukan perkara-perkara besar, perbuatan besar tadi. Karena itu apa? Ayo ibu-ibu, mari kita bangkit. Toel dulu kiri kanannya. Mari kita bangkit. Ini mau toel saja. Kalau di toel nggak ini, tepok. Bangkit. Jangan tertidur, jangan terlena, jangan tangisi, jangan berlarut dalam kesedihan. Di dalam Tuhan ada harapan. Bersungguh kita punya Tuhan. Tadi puji-pujiannya luar biasa ya. Mulai dari pertama Mbak Yesus bangkit memberi kita hidup, dapat mengubah keadaan kita. Amin. Bersama Dia kita bisa raih banyak hal. Mari kita bangkit, mari kita bergerak bersama Dia. Pasti kita bisa. Libatkan Tuhan dalam hidup kita selalu. Amin. Katakan, aku butuh Engkau Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan aku tidak bisa. I can do it, Jesus. Amin. Saya bisa bersama Yesus. Kalau nggak bersama Yesus terbatas. Tapi bersama Tuhan kita bisa. Dia yang membuat kita bisa. Dia yang memampukan kita. Dia yang membuat kita berkemenangan. Amin. Amin. Di hari Kartini ini, mari ibu-ibu kita bangkit. Buat lebih banyak lagi. Minta Allah sumber hikmat, Allah sumber segalanya. Katakan, Tuhan, apa yang mau ku buat? Apa yang mau ku lakukan? Masa butuh inspirasi enggak? Ibu-ibu? Butuhlah. Kalau enggak butuh Tuhan, enggak butuh campur tangan Tuhan, nanti masakannya biasa-biasa. Tapi kalau pernah enggak ibu-ibu mengalami sambil masak nyanyi memuji Tuhan, tambahnya enak tuh masakannya. Bukan karena saksang. Wah, apa itu saksang? Bukan karena daging, tidak. Masakan biasa pun kalau kita libatkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita, maka itu akan memberkati. Saya sudah buktikan, beda. Waktu kita masak dengan nyanyi memuji Tuhan, enak loh. Ribu gembala enak lah masakan, karena biasa saja masakannya. Tapi enak katanya. Saya percaya karena ada bumbu kuasa nama Yesus. Amin. Bapak-bapak juga, menurutmu pekerjaan biasa-biasa, cuma tukang bengkel? Tidak. Puji Tuhan waktu muliakan Tuhan di dalam seluruh pekerjaan, libatkan Tuhan, maka akan ada sesuatu yang berbeda daripada bengkel orang lain. Amin. Iya. Jadi kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita semua, kebangkitan juga kita para perempuan. Amin. Jangan terpuruk. Udah begini-gini ada kadang tidak. Hidup itu bisa berputar seperti roda. Nggak selamanya kita di bawah. Bersama Tuhan bisa diangkat. Tuhan yang mengangkat. Manusia pura-pura tutup mata sama kita, masa bodoh, nggak peduli. Datang sama Tuhan, cari Tuhan. Amin. Iya, hanya orang yang datang kepada Tuhan, pertolongan itu akan datang padanya. Amin. Mari kita bangkit. Hai ibu-ibu. Amin. Mari kita angkat tangan kita ibu-ibu. Ibu-ibu katakan, aku mau bangkit di dalam Tuhan. Amin. Iya, kebangkitan Kristus yang menjadi dasar kita untuk bangkit. Karena apa? Dia hidup. Kebangkitannya menjadi tanda, menjadi bukti bahwa apa? Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan kematian. Dia mengalahkan kesusahan kita. Dia mengalahkan penderitaan kita. Dia mengalahkan sakit penyakit kita. Bersama Dia kita bisa. Bersama Dia bisa kita raih. Bersama Dia kita berkemenangan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Biarlah di momen Kartini ini kita mau bangkit bersama Tuhan. Sebab kita angkat pujian bagi Tuhan sebab Dia hidup ada hari esok. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kebangkitan-Mu yang menjadi jaminan bagi kami. Kau hidup Tuhan.
Engkau mengalahkan maut. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Lord. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kalau pada zaman para murid-murid wanita kurang dianggap, rasa omong kosong kata-kata wanita, tapi Engkau Allah memakai kami para perempuan untuk mewartakan kabar baik-Mu bahwa Engkau hidup, Kau hidup, supaya semua orang memperoleh hidup, memperoleh pengharapan. Kau pakai kami semua wanita-wanita yang ada di sini Tuhan. Pakai kami di tengah-tengah keluarga kami. Pakai kami di lingkungan kami. Pakai kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Pakai kami Tuhan untuk mewartakan bahwa Kau hidup, Engkau baik kepada semua orang, supaya orang datang kepadamu
Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami butuh campur tangan Tuhan. Jamah kami. Kalau ada kami yang sakit, sembuhkan kami. Kalau ada kami yang lemah, kuatkan kami. Kalau ada di antara kami hampir putus asa, Tuhan beri kami pengharapan baru. Engkaulah pertolongan, Engkaulah jawaban, Engkaulah sumber kehidupan, Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih bawakan ibu-ibu, para wanita bangkit di dalam nama Yesus. Bergerak secara progresif bagi kemuliaan nama-Mu, berbuat lebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Banyak yang bisa kami buat. Minimal berdoa. Seorang wanita yang berdoa diberkati rumah tangganya, diberkati keluarganya. Buat kami menjadi wanita-wanita yang berdoa di dalam nama Yesus, dan juga menjadi wanita-wanita yang berdoa atas gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Kau berkati kami semua para wanita yang hadir pada siang hari ini, menjadi wanita-wanita pemenang, wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kebangkitan-Mu lah yang menjadi jaminan hidup kami. Di dalam Engkau kami akan bangkit, di dalam Engkau kami akan bergerak. Bersama Tuhan kami bisa, bersama Tuhan kami akan raih banyak hal. Terpuji termulia Tuhan, di dalam nama Yesus. Sebab Dia hidup. Saya minta Bapak Gembala doakan kami para wanita, dan juga Bapak-bapak dari Islam, doakan istri. Bapak Gembala yang mewakili Bapak-bapak untuk berdoa. Mereka mengasihi Yesus yang adalah satu pribadi yang hebat, yang luar biasa. Bapa di dalam surga, mereka memberitakan kabar kebangkitan kepada para rasul. Tuhan Yesus Kristus, biarlah para wanita di tempat ini juga Tuhan, mereka memberitakan warta kebangkitan Yesus Kristus pada lain orang, supaya mereka juga mengenal akan Kristus dan keselamatan yang ada dalam Yesus. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau memampukan mereka Tuhan. Para wanita di tempat ini boleh bangkit dari keterpurukan mereka, bangkit dari kelemahan mereka, bangkit dari kesulitan dan kesukaran mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh menjadi terang di tengah keluarga mereka, menjadi terang di masyarakat mereka, bahkan menjadi terang bagi dunia ini. Bapa di dalam surga, mari Tuhan Yesus, biarlah semangat pemberitaan Injil itu disebarluaskan oleh kami semua ya Tuhan, yang adalah para murid Yesus, para pengikut Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati Ibu Jenny Tuhan dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh senantiasa juga pakai Pak Neta Yunus Aritonang ya Bapak, boleh menjadi hamba-Mu yang luar biasa yang Tuhan pakai dimanapun berada Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk pemberitaan firman Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa mengucap syukur, percaya dan telah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang diberkati oleh firman ini katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk dalam persembahan kita yang kedua. Kita mau pujian yang kasih.
Kita mau masuk dalam jadwal kita untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelumnya saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri. Haleluya, kita adalah jemaat-jemaat yang setia di GBI Wakalong. Kita mau masuk jadwal ibadah kita untuk ibadah raya 1 hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Pengkhotbah akan dilayani Saudari Selin. Untuk WL Saudari Grace Sinaga, singernya Saudara Ari Wibowo dan Saudari Gracia Meliana. Dan untuk Asyar, Bapak Diki dan Ibu Yanti. Untuk kolektan Ibu Morris dan Ibu Bertina. Untuk LCD Saudara Justin. Tamborin Saudari Elizabeth, Janessa, Vero dan Tasya. Dan untuk pemusik Saudara Joshua, Amos dan Yordan. Dan untuk doa Ibu Yuni. Dan kita masuk ke jadwal ibadah umum kedua hari Minggu jam 5 sore tempat ini. Pengkhotbah akan dilayani Ibu PDM Lili Susanti, WL Saudari Gracia Meliana dan Saudari Selin, Asyar Saudara Aldo, kolektan Saudara Daniel, LCD Saudari Indri, tamborin Saudara Elizabeth dan Audrey, pemusik Saudara Amos, Yordan dan Joshua. Dan untuk doanya nanti dilayani Ibu Sirait. Dan untuk ibadah doa pada hari Kamis jam 7 tempat ini, pembicara Ibu Lydia, WL dan doa Ibu Bertina. Dan untuk ibadah WBI hari Kamis jam 5 sore, pembicara Bapak Gembala, WL Ibu Junior, kolektor Oma Lawahata, dan untuk doa Ibu Panjaitan. Dan untuk ibadah KRT hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 12 siang di rumah Ibu Oma Lawalata. Dan untuk alamat akan dikirim nanti melalui grup jemaat ya, nanti bisa disimak di grup jemaat. Dan untuk berikutnya pengumuman retreat. Jadi nanti tanggal 10, 11, 12 bulan Mei GBI Wakalong akan mengadakan retreat dengan biaya Rp200.000 per 1 orang. Jadi buat Bapak Ibu yang baru mendaftar nanti bisa melalui Ibu Lili. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Ibu Lili. Shalom. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Jemaat yang luar biasa. Saudaraku, saya sedikit pengumuman untuk retreat kita yang akan diadakan pada tanggal 9, 10, 11 Kamis, Jumat, Sabtu di Puncak Villa Kaloring. Jadi ya saya mengajak seluruh jemaat baik dari sekolah minggu, pemuda remaja sampai umum untuk mengikuti retreat kita yang akan diadakan tanggal 9 sampai tanggal 11 dengan biaya Rp200.000 sudah termasuk nginep ya, makan semuanya sudah termasuk ya. Jadi Bapak Ibu hanya bayar Rp200.000 per orang ya. Jadi sekarang sudah daftarnya sudah ada 60 orang yang daftar. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau ikut segera mendaftar karena mengingat sudah mendekati waktunya ya. Nah, kita retreat ini juga ada door prize yang luar biasa. Ada kompor gas, kipas angin, dispenser, pokoknya banyak lah saudara ya. Jadi saya berharap kepada seluruh jemaat itu bisa ikut. Nanti mungkin ada jemaat juga yang mau nyumbang kan, yang lain mungkin ada yang mau nyumbang kulkas mungkin ya untuk door prize silakan ya. Tuhan berkati. Ini adalah persembahan dari pengurus dan ada juga jemaat yang mempersembahkan, ada dispenser, kipas angin dan lain sebagainya. Saya berharap bagi jemaat yang belum mendaftar untuk segera mendaftarkan diri. Nah di sana juga bukan hanya kita datang terus enggak. Di sana nanti ada pembicara ya, ada beberapa pembicara, baik pembicara buat khusus umum, yang dewasa dan juga ada pembicara juga khusus buat anak muda dan anak-anak sekolah minggu. Jadi kita retreat itu adalah kita tinggalkan semua kegiatan kita sehari-hari kita untuk mendekati
seluruh jemaat untuk bisa ikut dalam retreat ini. Terus pengumuman yang kedua, ini khusus buat kaum wanita ya. Tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang luar biasa. Wanita harus bangkit. Nah, kemana nih wanitanya banyak ya? Hari Kamis pada kemana? Ya, oke. Jadi kaum wanita mengadakan satu refreshing karena mungkin kemarin terlalu banyak ya kan kegiatan dan lain sebagainya. WBI akan mengadakan refreshing pada hari Kamis tanggal 25 ini. Tanggal 25 ini hari Kamis ya Bapak Ibu, kita mau pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Jadi ibu-ibu yang mau daftar silakan daftar dengan Ibu Yuni. Hanya mengeluarkan biaya masuk Taman Mini saja. Ya, transport sudah ditanggung di WBI. Ya. Ada WBI yang belum daftar silakan ya. Kita sih targetnya 16 orang 2 mobil. Tapi kalau ada lebih ya semoga kita bisa cari mobil lagi ya saudara. Jadi ibu tolong segera mendaftarkan diri dengan Ibu Yuni. Nanti yang retreat yang mau daftarkan dengan Ibu Junior ya. Yang mau retreat silakan daftar dengan Ibu Junior. Karena saya lihat sudah 90% sudah bayar yang 60 orang. Jadi Bapak Ibu, ayo yang mau ikut retreat silakan daftar ya. Makin cepat makin baik ya kan. Nanti karena dari pendaftaran ini akan mengingatkan kembali kita di sana ada satu door prize khusus buat jemaat yang khusus gitu ya. Nah ini coba ya. Jadi tolong segera daftarkan diri. Oke, ini adalah pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Kita mau angkat doa syafaat kita. Nanti kita mau kasih pujian. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau menaikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita bersatu. Bapa di sorga, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu juga kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami dapat beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh beri, sehingga kami dapat sehidangan dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami mengerti. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan itu sendiri. Sehingga dimanapun kami berada, biarlah nama Tuhan kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Teristimewa kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Cerni Sepahutar, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Urapan Allah yang maha tinggi boleh ada atasnya. Baik Tuhan, dia boleh sebagai ibu gembala, apapun yang dikerjakan, baik dia sebagai guru, baik apapun yang dilakukan, Tuhan boleh menolong dan memberkati. Secara
khusus kami topang Pendeta Yunus Aritonang yang sedang ada di Sorong di dalam pelayanan Tuhan. Berkat-Mu boleh melimpah untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Papua teristimewa Sorong dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah kehidupan hamba-Mu ini menjadi berkat, bahkan menjadi saluran berkat di dalam tangan kasih-Mu, keluarga, saudara, bahkan pelayanan mereka Tuhan. Yang boleh ada Tuhan di GBI kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga boleh topang Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, sehingga mereka boleh sehati sepikir di dalam Tuhan. Satukan visi mereka ya Tuhan, sehingga jemaat ini boleh ada untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk semua pengurus, untuk pelayan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berikan kesatuan hati yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama sehati, sepikir, sejiwa, seroh di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang kami tinggikan melalui gereja di tempat ini, dan kami boleh di tempat yang terbelakang. Karena kami tahu ketika Yesus kami tinggikan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Program gereja ini baik jangka pendek, jangka panjang, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah sekolah minggu, ibadah raya 1 dan 2, ibadah remaja, baik ibadah KRT, ibadah WBI, ibadah doa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah di dalam ibadah-ibadah yang ada, kami juga semuanya boleh ambil bagian, sehingga Tuhan kami tidak menjauhkan diri dengan persekutuan-persekutuan ibadah yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Cara khusus kami boleh topang Obala-wala Tuhan, di mana keluarga ini akan menikahkan anak mereka pada hari Rabu nanti. Engkau boleh tolong Tuhan, sehingga keluarga yang dibentuk adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Acara, cuaca, semuanya Tuhan, Engkau boleh tolong ya Bapak, sehingga nama Tuhan dipuji dan ditinggikan dan dimuliakan. Secara khusus ibadah ucapan syukur hari Sabtu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini ya Tuhan, kami boleh terus meninggikan dan mengagungkan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami boleh topang bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin yang tertinggi dari presiden, wakil presiden, kabinet menterinya, DPR, MPR, TNI dan Polri. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemimpin kami adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk besok Tuhan, untuk pengumuman dari MK Tuhan. Biarlah keadaan bangsa kami aman dan tentram ya Bapak. Kami minta Tuhan, baik di DKI Tuhan, baik di mana-mana tempat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, biarlah Tuhan boleh aman dan tentram. Keadaan politik kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, tetapi kami percaya kepada Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Karena Tuhan boleh menopang bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan masa transisi Tuhan dari Pak Jokowi Tuhan sampai Oktober nanti kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga keadaan bangsa kami aman, tentram, dan damai ya Tuhan. Kami berdoa dari niat-niat orang yang ingin mengacau bangsa ini, kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di bangsa kami Undang-Undang Dasar 45 boleh terus ada, Pancasila bahkan Bhinneka Tunggal Ika boleh terus ada di bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami terlalu percaya keadaan bangsa kami Tuhan. Kami boleh terus topang Tuhan. Saudara-saudara kekasih kami yang mengalami banjir, tanah longsor, angin puting beliung, bahkan bencana demi bencana yang ada Tuhan. Kami bawa saudara-saudara kekasih kami Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan boleh menopang mereka melalui pemimpin kami, melalui bangsa kami, melalui anak-anak Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan boleh menolong saudara-saudara kami Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk yayasan-yayasan, sekolah-sekolah Kristen, hamba-hamba Tuhan, para misionaris Tuhan, boleh pergi Tuhan memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Biarlah anak-anak Tuhan diperlengkapi, boleh menjadi ujung tombak, karena kedatangan Yesus yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Tetapi Injil kerajaan-Mu harus diberitakan. Perlengkapi hamba-hamba-Mu, perlengkapi anak-anak Tuhan, perlengkapi Tuhan,
semua sekolah-sekolah Kristen, semua yayasan-yayasan Kristen yang boleh pergi Tuhan untuk memberitakan Injil. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi, pergumulan kami Tuhan, masalah kami, masalah anak-anak kami, masalah studi anak-anak kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami yakin, kami percaya seperti yang Kau berkata di atas kayu salib, semua sudah selesai. Engkau dapat menyelesaikan masalah persoalan pergumulan kami Tuhan, karena kami percaya kepada Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau sudah mengalahkan maut, maka kebutuhan hidup kami, masalah hidup kami terselesaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh dengar doa kami, saat kami bahkan ucapan syukur hati kami yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini tiba saatnya di mana kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah minggu ini menjadi minggu sukacita, minggu kemenangan, minggu mujizat, minggu berkah. Kami percaya Yesus, Engkau Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau lakukan perkara-perkara yang besar senantiasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hebat, yang luar biasa, Allah yang bisa mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kami kerjakan. Engkau dapat mengadakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi arahkan senantiasa mata rohanimu kepada Dia, sebab Dialah satu-satunya penolong kita yang ajaib. Angkatlah kedua tanganmu dan sekarang pulanglah dalam damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pertolongan dari Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai-mu dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali menjemput kita sekalian di awan-awan yang damai. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Dia, haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Lo tadi kasih ke kelompok. Mau dibikin salah tanggal jadi 20. Lo juga nggak tahu kenapa 9. Kan gue udah bilang apa pikiran ada ini. Gue bikin kan. Jadi ya kan. Kamu lapar tak? Kamu lapar tak?
Oh, jeruk.